keselamatan itu menjadi hak kita sebagai karyawan. Nah, itu penting. Tadi kan tugas kita, berarti kewajiban kita untuk produksi tinggi. Nah, keselamatan itu adalah haknya kita gitu sebagai pekerja, dan itu dilindungi undang-undang ya. Halo rekan tambang, selamat datang di Teladan Indobara Podcast, cerita keselamatan dan kesehatan PT Borneo Indobara. Podcast ini yang merupakan bagian dari kampanye keselamatan bulan ketiga nasional tahun 2025. Rekan tambang, bisa dibayangkan di dunia digitalisasi ini kita menerapkan digital tersebut dalam operasi pertambangan. Maka dari itu, kepengawasan dan data-data bisa dipantau secara real time. Kita akan membahas topik terkait pemanfaatan digitalisasi dalam pengawasan operasional tambang aman di PT Borneo Indobara bersama narasumber kita pada hari ini, yakni Bapak Bernard Sinaga selaku Division Head Operation PT Borneo Indobara. Selamat datang Bapak di Indobara Podcast. Terima kasih sudah mengundang saya dalam podcast kali ini. Bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak Bernard? Luar biasa, harus selalu luar biasa kalau operation. Harus selalu semangat ya Pak selalu ya? Semangat. Ada slogannya nggak sih Pak kalau operation tuh Pak? Ada. Gimana tuh Pak? MOP, bisa. Oke. MOP kepanjangannya dari apa itu Pak? MOP itu Mine Operation and Production. Oke. Berarti setiap dari operation tuh harus ada slogan biar kayak setiap hari tuh semangat. Ya, itu menjadi slogan kita. Ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang digitalisasi di operation nih Pak, kita rekan tambang pengen nih dengar cerita Pak Bernard, bagaimana awalnya bisa masuk ke dunia pertambangan. Bisa diceritakan Pak? Oke, karir saya itu sebetulnya nggak panjang, tapi menarik menurut saya karena rutenya, karena saya backgroundnya bukan orang tambang. Jadi saya dari jurusan fisika dari ITB, kemudian saya ditempatkan di operation. Nah di operation itu saya dari tambang, kemudian ke cold chain, ke hauling, ke port, ke shipment, kemudian kembali lagi ke tambang. Nah, itu rutenya singkat tetapi penuh liku-liku ya. Bisnis proses diikuti. Oke Pak. Itu perjalanannya. Nah, dari kan tadi Bapak bilang kan, Bapak bukan dari backgroundnya bukan tambang. Bisa di tambang itu apakah ada kesulitan Pak? Awalnya pasti ada kesulitan karena background kita bukan tambang. Tapi karena kita prinsipnya mau belajar ya. Mau belajar sehingga di awal-awal kan ada pendidikan dulu, namanya sebagai development program. Jadi kita ada seperti kuliah lah ya, kuliah dari pertambangan ITB, ya, dosen-dosennya ngikut ngajar gitu. Jadi kita belajar juga dari awal alat berat dan lain-lain lah, yang dipelajari oleh jurusan tambang, tapi secara singkat. Gitu. Perlu yang saya highlight berarti memang tidak harus jurusan tambang yang bisa bekerja di tambang ya Pak? Intinya mau belajar lah. Iya, yang penting mau belajar. Nah, dari Pak Bernard masih ingat nggak Pak, dulu kesan pertama menjadi bagian dari BIB itu seperti apa? Nah, kesan pertama di BIB ini awal-awalnya kan BIB masih produksi kecil ya, masih 900.000 per tahun. 900.000 ton per tahun. Tahun 2009. Oke. Jadi, tetapi kesannya ya produksi kecil, tapi kan kita PKP 2B ya. Tapi IUP saja produksinya lebih besar dari situ kan? Betul. Nah, tapi kesannya itu melihat di BIB itu antar karyawannya itu kekeluargaan cukup tinggi. Jadi walaupun profesionalismenya tetap ada, tapi di sisi lain dia saling membantunya cukup tinggi. Jadi itu yang kesannya yang saya lihat dari BIB itu, sehingga saya tertarik untuk mau meniti karir di BIB ini lama gitu. Iya, sampai sekarang. Iya, dari sampai sekarang pun gaya bekerja itu sama. Masih sama, gitu. Meskipun orangnya semakin bertambah, tetap budayanya sama ya Pak? Sama. Oke, saya juga penasaran nih Pak, Bapak tadi kan bilang Bapak dari operation, kemudian berputar di beberapa bisnis proses BIB seperti hauling, apa segala macam, kemudian kembali lagi ke operation. Sebenarnya operation ini cakupannya ini seberapa sih Pak, sampai mana? Apakah semua proses bisnis itu diolah operation, atau sampai seberapa pemantauan dari departemen operation ini Pak? Oke. Prinsipnya sebetulnya operation itu semua yang ada di site itu disebut operation, operasional bisnis proses, ya. Tapi ada support kayak eksternal HR itu ya. Tapi bisnis proses itu disebut bisnis proses pertambangan itu kita di masing-masing perusahaan biasanya
berbeda-beda tuh. Kalau di kita disebut main operation itu ya tambang saja. Pengambilan batu baranya itu Pak ya? Mulai dari OB, land clearing, OB, topsoiling gitu ya, penataan lahan, coal getting, sampai ke ROM disebut main operation. Nah, dari ROM ke hauling, ke pelabuhan, transshipment disebut cold chain, karena dia memang tidak terputus 24 jam. Kalau tambang kan ada istirahatnya ya. Itu bedanya di situ saja. Tapi sama-sama operation sebetulnya itu. Ya, kalau operation ya memang semuanya itu operation, tapi untuk bagian departemen operation ya di bagian penambangannya itu ya Pak? Penambangannya saja. Oke. Nah, berkaitan dengan keselamatan Pak. Mengapa keselamatan itu penting untuk diterapkan, apalagi bagi operation maupun pekerja tambang lainnya Pak, menurut Pak Bernard? Oke, jadi safety itu atau keselamatan itu sebetulnya melekat kepada setiap individu. Nah, itu yang paling penting harus kita pahami setiap insan operation. Nah, di operation itu kan paling banyak karyawannya ya. Jadi, itu yang harus dipegang. Nah, sehingga karena dia melekat, berarti kita memang secara individu harus bertanggung jawab kepada keselamatan kita masing-masing. Itu saya sebut pentingnya itu untuk kelas operator lah istilahnya ya. Nah, untuk pengawas berarti dia harus memiliki leadership untuk mengatur timnya, tetapi dia juga harus dibekali oleh pengetahuan. Pengetahuan terkait prosedur-prosedur agar pekerjaannya selamat gitu. Di samping dia harus tercapai, tetapi juga dia harus selamat. Nah, berarti dia harus bisa mengatur anggotanya, skill komunikasinya harus baik, kemudian kepemimpinannya harus baik, gitu. Pengetahuan terhadap bisnis proses juga harus baik. Nah, itu kalau pengawas. Nah, kalau untuk manajemen harus membuat kebijakan di dalam keselamatan. Nah, kebijakannya pun sudah harus mencakup semua itu. Bagaimana dia mengelola sumber daya, digitalisasi, kemudian lingkungan, dan yang lain-lain. Nah, itu tugasnya masing-masing ada. Sehingga di operation itu lengkap lah. Mulai dari manajemen hingga ke level operator itu berkontribusi ke keselamatan. Menarik Pak. Tadi Bapak Bernard juga bilang bahwa operation ini juga salah satu karyawannya atau sumber dayanya paling banyak. Nah, bagaimana menjaga performa keselamatan Pak dari frontliner sampai juga ke level manajemen supaya memang angka keselamatannya tetap bagus, kemudian disandingkan dengan jumlah produksi BIB yang terus naik Pak? Jadi kita dengan produksi yang meningkat, tentunya kita tidak mau juga angka kecelakaan meningkat ya. Nah, jadi kita berani untuk meningkatkan produksi juga kita sudah merefleksi diri di operation ataupun dalam perusahaan ya, BIB maupun mitra kerjanya itu merefleksi bahwa kita level keselamatan kita juga sudah baik. Sehingga kita berani untuk meningkatkan produksi, propose ke Minerba. Nah, jadi setiap individu itu dengan budaya keselamatan kita yang sudah cukup baik, proaktif lah ya, lebih ya, proaktif tebal istilahnya. Nah, dengan itu kita berarti seharusnya di ranking itu setiap individu memang sudah memiliki moral yang baik dalam keselamatan. Nah, di dalam berjalannya hari ke hari gitu ya, dalam operasionalnya, tentunya kita di operation memiliki semua, mulai dari prosedur-prosedur, kemudian juga setiap si pengawas itu mengawasi sesuai prosedur tadi. Setiap pekerja ya tinggal menaati apa yang ada di prosedur itu. Nah, itu yang diterapkan setiap harinya. Nah, tentunya kalau ada pekerjaan-pekerjaan baru, ya kita harus mengupdate semua peraturan-peraturan yang ada di kita, prosedurnya. Gitu. Itu yang, sehingga dia walaupun dengan kenaikan produksi, kita lihat nih, risiko di kita itu meningkat apa tidak. Kita lihat, sehingga kalau meningkat berarti kita update IBPR kita gitu. Nah, kalau kita update IBPR oleh pengawas-pengawas dan disahkan oleh kepala teknik, nah, nanti tinggal para pekerja ini melaksanakan yang ada di IBPR itu, turunannya yang lain-lain gitu. Kalau dari operation kan tidak lepas dari sumber daya manusia yang ada ya Pak. Tadi Bapak bilang dari frontliner sampai juga manajemen. Bagaimana mewujudkan atau meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang ada di operation ini Pak, agar sistem manajemen keselamatan itu tetap tercapai, produktivitas juga tercapai gitu Pak? Ya, jadi kalau kita lihat elemen yang di sistem manajemen keselamatan pertambangan, sebetulnya kan dia tidak hanya membahas keselamatan. Jadi otomatis kalau kita mengikuti mulai dari kebijakan, organisasi personil, implementasi sampai ke tindak lanjut, evaluasi tindak lanjut itu, tinjauan manajemen itu sebetulnya di situ juga membahas produksi juga. Kalau itu bagus, otomatis sebetulnya produksi itu bagus juga ya.
Nah, dalam hal ini untuk produktivitas dan menjamin sumber daya manusianya juga bisa mengikuti, tentunya ada pelatihan-pelatihan. Nah, pelatihan-pelatihan itulah yang kita sudah ada programnya ya dari semua level. Ada namanya training need analysis gitu ya. TNA. Jadi TNA lah istilahnya ya. Nah, itu sudah ada di setiap mitra kerja, setiap level, baik itu di mitra kerja yang inti, non-inti, itu semua sudah ada. Nah, jadi di situ dia diberikan pelatihan-pelatihan tersebut sehingga si orang-orangnya harusnya kapasitasnya juga meningkat. Keren. Nah, sehingga dia penerimaan atas aturan-aturan baru atau proses produksi sehingga produktivitasnya bagus gitu. Dia bisa terima gitu karena dia kapasitasnya juga sudah diisi gitu ya dengan pembekalan-pembekalan. Oke, dengan adanya training harapannya kan dari semua manpower ada peningkatan kapasitas ya Pak? Ya tentunya, tapi ada evaluasi juga ya. Oke. Jadi setiap orang itu walaupun diberikan pelatihan belum tentu dia bisa melaksanakan apa yang dilatih tadi. Betul. Nanti atasannya juga mengevaluasi gitu. Nah itulah. Nah hubungannya kapasitas atau training itu dengan digitalisasi yang sudah ada di BIB, utamanya di operation itu seperti apa Pak? Nah gini, digitalisasi menarik. Jadi saya punya sejarah sendiri terkait digitalisasi karena secara pribadi itu saya mulai dari 2019, di mana kita meningkat produksi waktu itu tinggi, cepat ya, dan jumlah karyawan kita tidak bertambah. Betul. Nah, sehingga kita mulai mengalami apa istilahnya ya, kalau kita identifikasi pain point, kita punya masalah dengan pengawasan, gitu ya. Dengan bertambahnya alat, bertambahnya karyawan, kontraktor kita, mitra kerja kita, tapi kita tetap segitu. Iya, jumlah BIB yang stabil lah Pak ya karyawannya. Stabil angkanya. Nah, jadi kita coba siasati dengan digitalisasi, penempatan CCTV, pembuatan fleet management system, kemudian di pelabuhan juga sama, kita penempatkan CCTV, menambah sensor-sensor untuk panas gitu. Yang tadinya itu dikerjakan oleh setiap orang gitu ya. Nah, itu kita berawal dari situ. Kemudian meningkatnya produksi lagi, masuk ke tambang. Hal yang sama kita copy gitu ke tambang. Jadi di tambang itu juga yang tadinya area kita ditambahin alat gitu ya, itu kan berisiko terhadap orang tertabrak atau orang terpleset di tambang gitu. Sehingga kita update dengan pengawasan berjarak. Jadi pengawas itu ada di room control room. Nanti fleet-fleet yang bekerja itu, alat-alat yang bekerja itu ya bekerja saja seperti biasa. Selayaknya seperti ada pengawas di lapangan gitu. Jadi saat ini ya pengawasnya tidak di lapangan tapi di dalam control room. Tetapi ketika hujan misalnya, nah baru mereka turun. Jadi dengan digitalisasi ini di tambang banyak yang sudah kita lakukan. Termasuk contoh misalnya yang tadinya survei harus mengambil pick up data gitu ya setiap shift, gitu sehingga begitu dia ngambil setiap shift alatnya pada berhenti kan, nah produktivitas pasti drop. Turun. Nah kita ganti dengan drone survei gitu sehingga dia tidak perlu berhenti si alatnya, jadi produksi juga tetap stabil, keselamatan otomatis karena tidak ada mengurangi interaksi antara alat dan orang gitu. Oke, jadi pada intinya untuk digitalisasi ini juga memperhatikan aspek keselamatan ya Pak, dan untuk mendukung aspek keselamatan juga ya. Mungkin tadi Bapak jelaskan bahwa digitalisasi yang ada di BIB utamanya di operation kan cukup banyak Pak. Mungkin dari Pak Bernard ada nggak Pak digitalisasi yang memang Bapak sangat tertarik dan masih ada tantangan untuk mengembangkan digitalisasi tersebut? Oh ada. Apa tuh Pak bisa Jadi diceritakan? digitalisasi itu kita saat ini mengembangkan bagaimana kita kan banyak bekerja dengan risiko tinggi di tambang. Dia alat bergerak saja itu udah risiko tinggi. Ada yang lebih tinggi lagi misalnya bekerja di dekat air, pekerjaan-pekerjaan kritis. Nah itu bisa dikerjakan, tetapi kita berharap alat-alat yang bekerja di situ tidak masuk ke dalam air gitu ya, tidak kecemplung. Nah sehingga kita awasi dengan menggunakan CCTV analitik. Dengan si cantik kalau di BIB itu, si cantik tapi versi yang di disposal gitu. Nah itu yang sedang kita gunakan dan kita berharap ketika ada dump truck misalnya melewati garis tertentu yang tidak boleh dilewati, dia bunyi. Begitu bunyi si operatornya berhenti harusnya gitu. Nah jadi langsung ada sirine, dia berhenti gitu, sehingga jangan bergerak dulu gitu. Nah sehingga dia tidak resiko dia untuk masuk ke air kecil. Itu yang menarik nomor satu. Kemudian yang kedua tadi pengawas berjarak.
Pengawasan berjarak itu juga menarik buat saya karena yang di dunia pertambangan itu begitu ada alat harus ada orang di situ ngawasi. Itu idealnya. Nah, kalau sekarang itu kita sudah 40% lah fleet kita itu diawasi dengan CCTV. Jadi orang-orangnya mengawasi dari control room, tapi belum semua gitu. Nah, antara setengah dan semua ini tantangannya cukup berat. Nah, itu lagi kita kembangkan. Tapi 2025 ini harusnya itu terrealisasi semua, jadi full gitu. Jadi CCTV analitik itu selain ada di jalan hauling, juga ada di pit ya Pak? Ada di bagian disposal. Tapi saya pernah dengar tuh Pak, ada juga mining ice. Nah, saya masih bingung nih Pak, bedanya CCTV analitik dan mining ice ini apa Pak? Kan sepertinya sama CCTV ya Pak? Iya. Sebetulnya sama aja, mining ice itu artinya matanya tambang, matanya para pengawas. Jadi sama saja artinya, cuma dibedakan dengan kualitas. Orang sebut CCTV biasa itu yang CCTV yang biasa di jalan-jalan hauling, yang dia misalnya zoomnya tidak banyak gitu. Kalau di tambang tuh kan bisa zoom sampai 5 km, terus kualitasnya juga lebih clear, malam juga lebih clear gitu. Tentunya dari segi harga juga berbeda. Gitu. Jadi itu sih, tapi menurut saya semua sama-sama. Memang media untuk kepengawasan gitu ya Pak ya. Nah, si analitiknya dimasukkan di dalam CCTV itu gitu. Dimasukkan. Jadi ada yang dimasukkan, ada yang tidak, tergantung kebutuhan dari tambang. Jadi memang sistem CCTV, terus kemudian nanti untuk kecanggihannya ya itu tadi si cantik karena bisa memang ada aplikasi untuk di analitik lebih detail gitu Pak. Nah, dari digitalisasi tersebut Pak, kan mungkin dalam penerapannya atau pengenalannya kepada manpower dan orang-orang yang di tambang tuh tidak langsung diterima gitu Pak. Bagaimana respon dari mereka ketika ada digitalisasi tersebut? Digitalisasi ya tadi menarik ya. Jadi tentunya respon orang-orang berbeda-beda. Tapi yang paling penting kita pahami sebagai manajemen bahwa tujuan kita menerapkan teknologi bukan menggantikan orang, tetapi membantu mereka mengawasi dengan peningkatan produksi. Itu yang perlu kita pahamkan. Tapi responnya mereka, karyawan di lapangan itu, baik dari pengawasnya BIB, pengawas mitra kerja, operator yang diawasi, itu responnya berbeda-beda, tapi dominan positif ya. Responnya berbeda-beda. Ada yang merasa, wah saya akan digantikan oleh CCTV. Itu pasti sih Pak. Nah, ketakutan itu. Ya, itu ada. Tetapi ada juga yang, ini bagus nih membantu saya. Jadi saya lebih bisa memikirkan yang lain. Saya lebih bisa mengawasi lebih komprehensif. Betul. Nah, gitu. Tapi prinsipnya yang tadi sih, digitalisasi ini membantu mereka. Kemudian juga digitalisasi membantu kita yang tidak setiap waktu ada di lapangan mengambil keputusan lebih cepat. Itu gunanya digitalisasi. Jadi begitu misalnya ada temuan di lapangan, terupdate misalnya ke iSafe gitu, nanti di iSafe kan bisa kita lihat di control room. Nah, sehingga kita bisa membuat keputusan gitu. Bisa keputusannya itu untuk operasional atau untuk keselamatan, banyak hal lah. Tapi yang jelas dengan digitalisasi itu lebih cepat kita bertindak. Tapi ya itu respon teman-teman awalnya itu ada yang negatif, ada yang pro, ada yang kontra, gitu. Tapi lama-lama kita juga berikan training kan, pemahaman, kemudian penggunaan, sehingga mereka tidak merasa kewalahan gitu terhadap adanya berarti digitalisasi. Digital yang diberikan atau dirancang oleh BIB ini juga diterapkan ke mitra kerja juga ya Pak? Iya. Ke semua mitra kerja mining BIB? Iya. Nah baik Pak, untuk terkait masih digitalisasi, pandangan Pak Bernard untuk cita-citanya ke depan tuh seperti apa Pak? Terkait digitalisasi utamanya di area mining gitu Pak? Ya. Yang pertama gini, digitalisasi itu harus komprehensif, jadi tidak bisa sepotong-sepotong. Itulah digitalisasi. Jadi memang setiap digitalisasi itu sebelum penerapan itu harus kita bahas bersama. Semua stakeholder yang terlibat di satu tempat. Nah itu nomor satu untuk digitalisasi. Sehingga dengan saat ini sudah banyak kita digitalisasi, jangan sampai lagi ada misalnya yang tanda kutip tadi, ada yang mabuk digitalisasi pengen gitu, kebanyakan gitu. Padahal sudah ada sebetulnya di situ, atau ada yang lebih mudah dengan cara tradisional gitu. Malah dipersulit dengan digital. Juga yang kayak gitu ya Pak. Nah jadi itu yang nomor satu, itu yang harus kembali lagi, istilah saya itu kembali ke basic gitu. Ayo kembali lagi ke nol ya, jangan sampai kita mabuk digitalisasi. Betul, itu yang terus yang kedua,
untuk di BIB menurut saya masih banyak yang perlu digitalisasi. Untuk mempermudah ya, masih banyak. Jadi, tapi ya memang teman-teman mungkin ada yang bisa cepat melihat apa yang bisa digunakan teknologi apa gitu, ada yang tidak gitu. Tapi masih banyak saya lihat ruang-ruang improvement yang digitalisasi yang bisa kita gunakan untuk satu, pengurangan cost, yang kedua pengurangan emisi yang saat ini kan di dunia global juga sedang mencanangkan banyak hal. Dengan digitalisasi teknologi yang terbaru sekarang ini, yang kekinian ini, bisa kita gunakan itu untuk mengurangi biaya, mengurangi emisi, dan banyak hal. Itu hal yang baru sih Pak, insight yang saya dapat bahwa tidak semua digitalisasi itu bisa mempermudah gitu. Jadi harus memang difilter, takutnya memang digitalisasi malah mempersulit yang awalnya mudah gitu Pak. Nah, saya penasaran nih Pak, kan Bapak salah satu Divhead yang sangat ikonik di PT BIB itu Pak. Banyak yang kayak banyak ciri khas Pak Bernard kayak nyanyi olahraga kerjaan jalan, terus kayak sangat dekat juga dengan karyawan-karyawan dengan Pak Bernard gitu. Apa sih Pak prinsip yang Bapak terapkan dalam bekerja maupun dalam kehidupan sehari-hari gitu Pak? Prinsipnya itu bahwa kita itu harus bermanfaat bagi sekitar kita, itu hukum kedua itu. Jadi itu prinsipnya. Jadi makanya menurut saya sih apalagi di BIB ini, dengan dulu saya masuk ke sini kita banyak saling membantu itu cukup bagus di BIB karena ini. Budayanya sudah begitu, sehingga itu ya saya pakai juga di setiap kelompok kecil, kelompok kita sebagai BIB satu perusahaan, saya dengan mitra kerja. Jadi dengan kita berpikir begitu, kita menempatkan posisi kita itu lebih clear. Tapi intinya kita harus mendengarkan mereka, menangkap aspirasinya apa gitu, memberikan solusi, ya gitulah dengan mitra. Oke Pak, itu tadi perbincangan menarik kita tentang digitalisasi, operasional. Kemudian dari Pak Bernard ini Pak, apakah ada pesan untuk pekerja dan juga mitra kerja BIB agar tetap menerapkan prinsip kerja aman dan selamat Pak? Jadi tentunya kita setiap perusahaan itu ingin mengejar untung yang tinggi. Produksi yang tinggi. Itu memang kita tugas kita sebagai pekerja. Nah, itu yang perlu kita sampaikan. Tetapi keselamatan itu menjadi hak kita sebagai karyawan. Nah, itu penting. Tadi kan tugas kita, berarti kewajiban kita untuk produksi tinggi. Nah, keselamatan itu adalah haknya kita gitu sebagai pekerja, dan itu dilindungi undang-undang ya. Nah, sehingga apapun yang ada di perusahaan itu, setiap individu kita harus pastikan diri kita selamat dulu. Itu yang hak, sebetulnya safety itu kembali ke dasar lagi sih, bahwa keselamatan itu ya hak kita sebagai individu. Nah, dalam bekerjanya ya tadi operator tuh kan dia tinggal mematuhi prosedur-prosedur yang sudah ada. Nah, pengawas tugasnya dia adalah mensosialisasikan prosedur, melakukan briefing setiap awal shift gitu. Nah, setiap manajemen itu membuat kebijakan, membuat peraturan, memastikan kecukupan personelnya ada, pelatihannya cukup. Itu sih. Jadi kembali ke basic saja sebetulnya. Jadi safety itu memang tidak muluk-muluk. Tinggal kembali ke peraturan dasarnya apa, laksanakan. Kalau tidak aman itu, dirasa tidak aman, ya hentikan aja dulu. Pak. Gitu. Break dulu sebentar gitu. Berarti produksi utama, keselamatan tetap yang utama. Pak. Produksi itu tadi kan kewajiban kita. Tapi safety itu hak kita gitu. Jadi harus berjalan beriringan. Ya, Pak. Namun Pak, untuk terkait momentum bulan ketiga nih Pak, sebenarnya pesan atau harapan Pak Bernard nih apa sih terkait pelaksanaan bulan ketiga 2025 ini Pak? Saya tuh menarik mengenai tema kali ini tuh. Temanya itu kan meningkatkan sumber daya manusia untuk SMKP ya, penerapan SMKP dan produktivitas. Dalam peningkatan produktivitas. Itu menarik karena tadi saya sampaikan SMKP itu sebetulnya urut-urutannya itu sudah membahas produksi juga sebetulnya di dalamnya. Kompleks ya Pak. Kompleks. Jadi begitu kita menerapkan SMKP dengan baik, produksi itu pasti baik gitu. Betul. Gitu. Tetapi memang ya itu urut-urutannya itu yang kadang-kadang satu perusahaan itu tidak mengikuti dengan baik. Pak. Baik sisi manajemennya gitu. Nah, dalam bulan ketiga ini pesan saya itu kita merefleksi diri ya, setiap individu atau setiap perusahaan ya, manajemennya gitu ya, merefleksi bahwa kita ada di posisi mana nih saat ini. Posisi kita itu sebagai takut terhadap aturan,
saya harus melaksanakan ini takut disanksi oleh BIB atau disanksi oleh pengawas misalnya setiap operator. Level itu kah? Atau level sedang menularkan keselamatan ke orang lain. Jadi kita refleksi diri kita masing-masing, perusahaan kita masing-masing gitu. Itu sih pesan saya, sehingga kita bisa bertindak besok nih apa yang mau kita lakukan gitu. Itu momentumnya begitulah. Terima kasih ya Pak untuk sharing session-nya pada hari ini. Saya mendapat banyak sekali ilmu dan pelajaran terkait digitalisasi tadi sampai operation dan pesan-pesan keselamatan. Mungkin rekan tambang, itu tadi episode kita bersama Bapak Bernard selaku Division Head Operation. Kita akan lanjut di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Saya Arira, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain episode.